apresiasi itu penting sebetulnya kalau betul-betul berdiri di atas realitas yang sebenarnya. Tapi kalau apresiasi itu diberikan atas sesuatu laporan yang tidak berdasarkan realitas, ini sangat disayangkan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Iman Haris di acara Santai Musik. Pemirsa musik, sudah libur 1 minggu karena krunya banyak yang ada yang sakit, juga ada keluarganya yang meninggal, itu harus pulang, sehingga Sandasan harus menyesuaikan dengan keadaan. Mudah-mudahan semua yang sekarang sedang merasakan ganasnya corona di mana-mana, khususnya di Kabupaten Bangkalan, segera bisa keluar dari jeratan ketakutan, jeratan kestresan, jeratan kekhawatiran dan yang lain-lain. Karena akhir-akhir ini dalam minggu-minggu ini banyak sekali kabar dan informasi di berbagai desa yang tidak tercatat, yang tidak terjangkau oleh gugus tugas. Mungkin ada banyak orang yang sakit, yang gejalanya sama dengan yang sering diceritakan tentang masalah tanda-tanda itu adalah virus corona dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan semua ini segera berakhir, pemirsa, dan kita akan musik salah satu apresiasi, salah satu berita yang ditayangkan di salah satu televisi nasional Jumat kemarin kalau nggak salah ya. Jumat kemarin waktu ada Hari Bayangkara, bahwa Bangkalan mendapat apresiasi dari Presiden Republik Indonesia, sebuah pencapaian yang sangat luar biasa yang mungkin ini patut untuk kita banggakan kalau mendapat apresiasi dari manapun. Tapi selebihnya kita akan musik, pemirsa, bagaimana sebetulnya, karena cerita yang saya awali tadi justru di rumah sakit. Kalau hari ini mungkin memang menurun, tapi di waktu itu waktu apresiasi ini didapatkan dari Presiden, ada informasi di hari itu juga ada masyarakat yang ditolak karena memang full di RSUD Kabupaten Bangkalan. Pemirsa, kita baca dulu ya salah satu status dari akun Matur. Ini tentang masalah laporan Pak Kapolres Kabupaten Bangkalan ketika melaporkan bahwa perkembangan COVID dan penanganan COVID di Kabupaten Bangkalan yang di video itu yang menyebar dan mungkin sengaja disebarkan oleh pihak gugus tugas atau pihak Pemkab ya, bahwa Bangkalan sukses menangani penanganan COVID yang sebelumnya itu merah, sekarang justru sudah turun ke level oranye atau kuning ya, kurang tahu saya. Ini statusnya Matur. Satu hari yang lalu, hari ini saya hari Senin dan ini akan besok akan tayang pagi itu ya. Parah nih, apa dasarnya laporan ke Presiden ini? Bangkalan dinyatakan berhasil menekan angka sebaran COVID-19. Kalau datanya berdasarkan pasien yang masuk PKM atau RSUD, saya kok tak yakin, karena masih ada pasien yang tak bisa rawat inap. Hampir tiap hari saya menerima informasi dari masyarakat di Kecamatan 10, Keker, Kelampis, dan Kelis. Masih banyak warga yang sakit dengan gejala hampir sama. Ini perlu diklarifikasi ke gugus tugas COVID-19 Kabupaten Bangkalan. Ini diikuti dengan sebuah video berita dari Kompas TV gitu ya, yang cuplikan penggalan dari video itu juga beredar di WhatsApp dari grup ke grup dan di medsos yang lainnya. Memang biar lebih jelasnya kita dengarkan pemirsa ini. Presiden Joko Widodo mengapresiasi keberhasilan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur yang cepat menurunkan kasus COVID-19. Hal ini disampaikan Presiden usai mendengar laporan virtual Kapolres Bangkalan di peringatan Hari Bayangkara. Dalam laporannya, Kapolres Bangkalan memaparkan langkah-langkah pencegahan COVID-19
diantaranya penyekatan di desa-desa dan banyaknya personel yang dilibatkan, mencapai lebih dari 800 orang dari tim gabungan. Tingkat keterisian rumah sakit sempat mencapai 89% pada pertengahan bulan Juni, namun pada akhir Juni berkurang. Sementara untuk ICU menjadi 54%. Kita melakukan kegiatan penyekatan di tingkat desa dan dusun sebanyak 18 personil dan kegiatan justisi. Dan dalam pelaksanaan PPKM Mikro tingkat desa dan kelurahan, kami didukung dengan perkuatan dari unsur TNI, Polri, dan Pemda sebanyak 883 personil. Ya, terima kasih atas kerja kerasnya sehingga penyebaran COVID di Bangkalan bisa dikendalikan dengan cepat, terus bekerja sama dengan TNI dan juga pemerintah daerah. Saya kira ini juga bisa dilakukan oleh Polres-Polres yang lainnya, oleh Polda-Polda di seluruh provinsi, agar contoh yang ada di Bangkalan ini bisa diterapkan di daerah-daerah dan provinsi-provinsi yang lainnya. Terima kasih, Pak Kapolres, terima kasih. Pemirsa Wasi, status ini sudah mendengarkan kan? Status ini dikomentari, direspon banyak sekali ya. Banyak sekali respon dari netizen yang mayoritas mempertanyakan validitas data yang dijadikan dasar Pak Kapolres Bangkalan melaporkan kepada Presiden. Yang penting kan laporannya bagus. Ini dari Sidol, Muhammad Imran Thohir, mau merah, mau kuning, BIM salah BIM. Ini maksudnya terserah mau gimana. Bohong itu ditanya Pak, itu Marina Vella dan lain-lain sampai ke bawah. ABS, asal Bapak senang dan lain, itu banyak sekali ungkapan-ungkapan hal semacam itu karena masyarakat secara langsung memang merasakan sendiri bahwa ada kesulitan gitu ya untuk mendapatkan layanan rumah sakit di saat itu. Di saat ini dilaporkan kepada Pak Presiden. Bahkan saya ingat sekali gitu, di waktu laporan ini disampaikan kepada Presiden, hari itu juga Ketua MWC NU Kokok Kiai Haji Abdul Ghaffar nggak salah, itu justru ditolak untuk mendapatkan pelayanan di RS karena full, dan itu dilarikan ke Puskesmas Tambelengan. Informasinya itu beredar di WhatsApp dan Allahumma gfir lahu, beliau almarhum dan mudah-mudahan diterima di sisi dan dicatat sebagai syahid gitu ya, karena mendapat wabah, mati karena wabah ini. Ada sebagian ulama yang menerangkan bahwa itu adalah syahid. Pemirsa sih, ini yang menarik itu bukan masalah apanya. Apresiasi itu penting sebetulnya kalau betul-betul berdiri di atas realitas yang sebenarnya. Tapi kalau apresiasi itu diberikan atas sesuatu laporan yang tidak berdasarkan realitas, ini sangat disayangkan sekali. Sangat disayangkan sekali, pemirsa. Memang sejak dulu itu ketika bicara masalah administrasi, ketika bicara masalah laporan itu mudah saja gitu ya. Bisa saja laporan itu ditulis dan dicatat tidak sesuai dengan realitas yang terjadi. Bisa saja terjadi karena itu administrasi. Itu hanya bisa dilakukan dan dilaporkan dan ditulis begitu saja, tanpa ada yang bisa untuk menghalang-halangi untuk menulis itu. 10 ditulis 5, 100 ditulis 20, bisa saja begitu. Bisa saja begitu. Apa yang tidak bisa demikian? Kalau moralitas kita, moralitas pejabat kita mau betul-betul secara sejujur-jujurnya menulis, mencatat dan melaporkan sesuatu yang terjadi, maka bisa dipastikan kalau laporan itu palsu, kalau laporan itu tidak benar, maka kebijakannya pun tidak akan benar. Karena kebijakan itu
secara teoritis harus berdiri dan berpijak di atas realitas yang sebenarnya. Itu masalah. Kita bangga dong Bangkalan mendapatkan apresiasi dari Presiden bahkan Pemda Bangkalan, Pemda mungkin gugus tugas atau yang lain-lain dari viralnya berita di Kompas TV ini dari WhatsApp berantai di mana-mana, itu adalah bukti bahwa kesuksesan pemerintah Kabupaten gugus tugas Bangkalan dan Bangkalan dalam penanganan COVID untuk mengendalikan COVID dan lain sebagainya. Tapi sebagaimana apa yang tadi distatuskan oleh Matur, oleh akun Matur itu, wah di lapangan tidak ada perubahan, di lapangan masih saja terjadi semacam itu, dan tidak ada, dan masih tetap semacam itu, mungkin yang tercatat saja gitu ya, karena memang sebelum-sebelumnya kita sudah sama-sama memahami, kita sama-sama menyadari bahwa masyarakat Bangkalan dan Madura dan secara umum masyarakat Indonesia gitu ya, memang banyak yang takut untuk melapor, takut untuk swab, takut untuk vaksin, khawatir untuk melakukan yang datang ke dokter dan lain sebagainya karena takut di-COVID-kan dan takut yang lain. Mungkin itu salah satu hal yang harus kita sadari, yang harus kita pahami bersama. Akan tetapi di luar itu juga, karena sudah nyata-nyata di rumah RSD, di rumah sakit Kabupaten Bangkalan, di waktu laporan itu dilaporkan, justru memang tidak full dan menolak salah satu pasien, dan yang terekam oleh saya adalah almarhum Kiai Abdul Ghaffar, Ketua MCNU Tangkok. Informasi yang di sini tadi kan sudah didengarkan oleh pemirsa bahwa pertengahan Juli itu meningkat, akhir Juni itu menurun. Bahkan ICU itu ditulis berapa persen, diterangkan berapa persen, 54% yang kematiannya di ICU dan itu semua tidak sama dengan realitas yang terjadi di bawah. Dan ini sebetulnya sudah banyak orang yang menolak, sudah banyak orang yang persoalkan, sudah banyak orang yang mengoreksi. Dari mana data ini sebetulnya Pak Kapolres melaporkan kepada Pak Presiden? Pemirsa musik, untuk selanjutnya, dalam keadaan semua kekuatan tidak mampu untuk menghadapi ganasnya corona, tidak hanya di Indonesia, di berbagai belahan dunia, maka menurut saya satu-satunya jalan, apalagi Bangkalan ini adalah kota zikir dan sholawat, mari kita jadikan muhasabah, jujurlah dalam penanganan COVID ini, jujurlah sambil meminta kepada Yang Maha Kuasa agar COVID segera untuk disirnakan di Kabupaten Bangkalan dan negeri ini. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.